A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nul Hakim dalam ruang semesta yang sedang belajar. Semoga Allah berkenan mengkaruniai kita ilmu yang baik serta manfaat serta amalan-amalan yang dapat diterima. Semoga Allah berkenan juga mengilhamkan kepada kita kepahaman yang baik. Allah hindarkan kita dari kecenderungan terhadap hawa nafsu yang di dalam hal kita memahami sebuah kajian ilmu, di dalam hal kita berproses, kita belajar dan menerima setiap pembelajaran di dalam hidup dan kehidupan ini. Pada pembicaraan lalu, saya pernah mengulas sebuah topik tentang manusia dalam perspektif Al-Quran. Kali ini juga masih tentang yang sama, masih ingin saya membuka sedikit-sedikit informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran tentang manusia. Mulai dengan kita memperhatikan proses kejadiannya pada manusia. Allah ciptakan manusia dari unsur-unsur tanah, dari saripati-saripati tanah atau dari kimia-kimia yang ada di dalam tanah yang berproses menjadi sperma, kemudian berproses kembali menjadi menempel pada dinding rahim seorang perempuan, berproses kembali menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang, menjadi daging yang membungkus tulang, sampai dengan menjadi satu bentuk yang sempurna. Dan Allah melalui para malaikatnya meniupkan ruh kepada janin tersebut sehingga menjadi hiduplah janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan itu. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum, kata Allah. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah, dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan serta hati nurani la'allakum taskurun, agar kalian bisa bersyukur. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Jadi mari kita ingat kembali, kita sadari kembali bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Allah lah yang telah melahirkan kita melalui rahim ibu-ibu kita. Setelah susah payah ibu kita mengandung kita 9 bulan, susah payah ibu kita merintih menangis kesakitan, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia pada saat kondisi kelahiran kita ke bumi kehidupan ini. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Jadi pada saat bayi kecil dulu, saat kita terlahir ke bumi kehidupan ini, pada saat itu kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Saat itu kita belum mengerti apa-apa. Saat itu kita lemah, kita juga belum bisa apa-apa. Saat itu kita belum ada ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dengan kurnia pendengaran, penglihatan serta hati nurani inilah kembali kita berproses di bumi kehidupan ini setelah sebelumnya kita berproses di dalam rahim ibu-ibu kita. Dengan pendengaran, penglihatan serta hati nurani, Allah mengajari kita ilmu tentang segala sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu dan tidak bisa. Melalui kedua orang tua kita, mereka dengan sepenuh kasih dan sayangnya menjaga dan merawat kita. Ibu menyusui kita selama 2 tahun. Melalui ibu bapak kita, orang-orang terdekat kita pada saat kita kecil dulu, Allah mengajari kita bagaimana kita menggunakan kedua tangan kita untuk menggenggam, memegang atau mengambil sesuatu sampai dengan kita menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang mahir dalam menggunakan kedua tangan ini. Melalui mereka, orang tua kita, orang-orang terdekat kita pada saat kita kecil dulu, Allah mengajari kita bagaimana kita bicara, dikenalkan kita nama-nama, sebutan-sebutan, diajari kita bagaimana kita memanggil papa, mama, kakak, adik, lain sebagainya, sampai dengan kita menjadi orang-orang yang pandai serta mahir sekali dalam berbicara. Melalui mereka, kedua orang tua kita, orang-orang terdekat kita pada saat kita kecil dulu, kita diajari bagaimana berdiri, berjalan,
dan berlari, sampai dengan kita menjadi orang-orang yang pandai serta mahir sekali menggunakan kedua kaki ini untuk berjalan juga untuk berlari. Diajari kita adab etika, diajari kepercayaan-kepercayaan, diajari kita berkeyakinan, diajari kita banyak sekali hal. Mereka inilah kedua orang tua kita, terutama orang-orang terdekat kita, lingkungan tempat kita tinggal, tumbuh, dan dibesarkan. Adalah orang-orang yang sangat berjasa sekali kepada kita. Melalui mereka Allah mengajari kita, bersama mereka juga kita berproses di dalam kehidupan ini. Membentuk, menjadikan kita menjadi seperti gambaran-gambaran diri kita saat ini. Saat ini sekarang barangkali di antara kita sudah menjadi orang-orang yang pintar, menjadi ahli dalam banyak sekali ilmu. Saat ini sekarang barangkali di antara kita juga menjadi orang-orang yang banyak sekali keterampilan, banyak sekali keahliannya. Saat ini sekarang barangkali di antara kita sudah menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, menjadi orang kaya, orang yang punya kuasa serta pengaruh dalam pandangan manusia yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi seperti manusia-manusia yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Manakala Allah telah mengajari manusia ini banyak sekali ilmu tentang segala sesuatu sebelumnya dia tidak tahu, sebelumnya dia tidak bisa. Innal insana layatgo, sesungguhnya manusia menjadi melampaui batas. Manusia-manusia ini menjadi angkuh, manusia-manusia ini menjadi sombong. Anro'a hustagna, manakala melihat dirinya sudah cukup segala. Manusia-manusia mengira dirinya ini tahu segala. Manusia-manusia ini mengira dirinya mampu segala. Padahal berdasar informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, pada saat bayi kecil dulu itu, saat itu kita tidak tahu apa-apa, juga kita belum bisa apa-apa. Dan kalaulah menjadi seperti gambaran orang-orang yang saya sebutkan tadi, tentu ini ada jasa-jasa tangan-tangan manusia yang lainnya yang telah membantu kita, membentuk, menjadikan kita seperti gambaran orang yang saya sebutkan tadi. Tentu ini semata juga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Lebih kita memperhatikan bagaimana kita berproses di dalam kehidupan ini. Kita dicipta atau tercipta daripada sperma. Kita tercipta daripada setetes air mani, setetes air yang hina. Oleh karena itu, penting sekali kita tahu diri, kita tahu bagaimana kita berproses di dalam kehidupan ini. Kita berproses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu, la'allakum tashkurun, kata Allah, agar kalian ini bisa bersyukur. Jadi pesannya, sampai dengan kita menjadi yang seperti sekarang ini, penting sekali kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa bisa mensyukuri hidup, senantiasa bisa bersyukur, senantiasa rendah hati, senantiasa bisa saling menghormati dan saling bisa berbuat baik di antara sesama. Sebab menjadi manusia sebagai makhluk peradaban atau makhluk yang berkebudayaan, Allah jadikan manusia ini senantiasa terkait, senantiasa terhubung, dan bahkan Allah jadikan manusia ini menjadi saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bertemu kembali di dalam kajian ilmu berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.